Amin. Shalom. Shalom. Saudara dikasih Tuhan, mohon perhatikan baik-baik firman ini, karena firman ini sekaligus sebuah rahasia supaya Anda benar-benar hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Secara tubuh jasmani Anda memang, secara kependudukan Anda memang terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi secara iman, secara rohani, secara jiwa Anda itu terdaftar dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, masalahnya kita itu seringkali hidup secara kependudukan, kita patuhi undang-undang pajak, kita patuhi undang-undang 45, secara kependudukan, secara fisik kita ini benar sudah patuh pada semua aturan, termasuk lalu lintas lampunya merah aja Anda berhenti. Itu artinya Anda hidup dalam aturan negara kita yang tercinta Indonesia. Tapi secara rohani, secara alam roh, secara jiwani, Anda jangan lupa ada aturan juga dalam firman Tuhan, supaya Anda boleh mengaku di depan masalahmu, di depan hidup, di depan musuh-musuh rohanimu, di depan segala kesulitan yang Anda alami. Anda boleh mengklaim bahwa Anda itu warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, masalahnya aturan-aturan mainnya itu seringkali kita langgar, sehingga kita tidak berani. Kita tidak punya cukup satu keyakinan di depan masalah kita, bahwa kita ini warga yang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini ada satu aturan main, kalau Anda mau ikuti, kalau Anda mau patuhi, percayalah, Anda akan hidup dari kemurahan Tuhan kepada kemurahan Tuhan yang lain. Anda akan hidup tidak dengan seperti yang dunia alami. Anda akan berbeda, sebab Anda sudah ikuti aturan mainnya. Secara rohani Anda ikuti aturan main ini. Kalau Anda tahu rahasia besar ini, Anda akan menikmati segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, komitmen kita seperti yang saya sampaikan, sebagai orang yang sebagai pembantu dari Pak Yusak, sebagai yang membantu pengembangan tempat ini, pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda lihat sepak terjang pelayanan saya dulu, saya itu sebenarnya panggilan saya itu, karena saya itu profetik. Cuman Tuhan itu kan Tuhan yang dinamis. Makanya dikatakan Roh Kudus itu salah satu akar bahasanya adalah dunamos. Dunamos itu ledakannya seperti dinamit, penuh kuasa. Bahkan dia bisa membuat satu gaya pelayanan yang baru. Nah, karena saya ditunjuk, saya tidak minta, saya bahkan seringkali ragu apakah itu benar. Saya tanya Pak Yusak, benarkah Tuhan yang mau? Tuhan yang mau, saya jalan. Kalau Anda lihat firman yang saya sampaikan ini akhir-akhir ini bukan profetik, tapi penggembalaan. Makanya Tuhan taruh di hati saya 2024 itu tahun apa? Anda harus naik tingkat dalam mengasihi. Masih ingat khotbah saya Desember, kenapa orang gagal mengasihi? Karena salah satunya apa? Ada yang dia lebih cintai daripada Tuhan. Macam-macam, pasangannya, orang tuanya, anaknya. Saya tanya pada istri saya kemarin, benar nggak kalau tak tinggal? Kalau kamu bilang
aku butuh kamu nemeni aku di masa duka, papaku meninggal, saya akan batalkan pelayanan hari ini. Tapi dia berkata, enggak apa-apa. Nah sudah. Karena saya tahu mengasihi Tuhan itu juga mutlak harus lewat mengasihi sesama, istrimu, suamimu, anakmu. Saya bersyukur hari ini saya bisa melayani Tuhan. Ya, jadi komitmen kita untuk naik level 2024. Saya kan sudah ngomong, kalau saya dikasih menyampaikan firman di tahun ini, saya akan ngomong tentang kasih terus. Sudut pandangnya beda-beda. Hari ini saya jelaskan aturan main kerajaan yang tidak tergoncangkan, supaya tahun ini walaupun ada goncangan, tapi engkau tetap ikut nasibnya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mau naga api, mau naga logam, mau ular cacing pun Anda tidak ada urusannya, sebab nasibmu ikut apa yang dikatakan Alkitab firman Tuhan Yehova semesta alam Adonai, yang tidak pernah ikut dengan nasib-nasib yang dibuat ramalan manusia. Hari ini kita masuk dalam komitmen yang lebih dalam, yaitu salah satu dari buah 9 buah roh, yaitu apa? Kemurahan hati. Kalau engkau mau murah hati tahun ini, itu aturan mainnya. Karena firman Tuhan berkata apa? Kita buka Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti siapa? Bapamu adalah murah hati. Terjemahan kan Alkitab ada terjemahan baru yang kedua ya. Itu lebih tepat menurut saya. Kenapa? Karena mendekati bahasa aslinya. Di terjemahan baru kedua ngomong gini, hendaklah kamu berbelas kasihan sama seperti Bapakmu juga berbelas kasihan. Kata seperti itu kalau Anda pelajari lebih dalam itu pakai kata katos. Bahasa Yunani-nya katos. Itu gabungan antara dua kata, akarnya kata dan hos. Artinya gini, secara otomatis kalau Bapakmu murah hati, maka kalau engkau ngaku jadi anak, engkau mutlak harus sama, setara, selevel dengan Bapakmu yang murah hati. Saya ulangi, kata katos, kata seperti yang di ayat ini, itu dari kata kata dan hos, yang artinya Anda harus seimbang, harus setara, harus persis, karena namanya DNA. Anda tahu DNA ya? Kalau DNA secara fisik, kalau bapaknya punya darah tinggi, anaknya punya potensi, nggak langsung lahir darah tinggi, nggak, potensi darah tinggi, betul? Kalau gaya hidupnya salah, makan garam sekilo setiap hari, darah tinggi, betul? Tapi kalau dia nggak makan garam, ya enggak, karena hanya yang turun hanya penyakit keturunannya, bukan terjadi sakit. Nah, DNA itu menurunkan sifat. Nah, kata katos seperti di sini itu ngomong gini, kalau Bapakmu di surga murah hati, maka DNA yang turun di dalam rohanimu juga harus selevel, setara, seimbang. Pak, saya tidak mungkin menyamai Tuhan, betul. Karena Anda tidak dikatakan harus sama persis, tapi seperti. Pernah lihat, kalau Anda lihat anaknya almarhum saudara kita yang terkasih Seno di sini, anaknya yang perempuan tuh dia persis seperti bapaknya. Tapi apakah anaknya itu adalah Seno? Bukan. Tapi seperti. Nah, ini sama kata-katanya. Kalau Bapakmu murah hati,
engkau harus seperti. Anda nggak jadi Tuhan yang murah hati, maha murah, nggak mungkin. Anda manusia. Firman ini saya bersyukur Lukas ngasih kita standar yang agak gampang. Kalau Lukas ngomong gini, kalau Bapakmu maha murah hati, engkau harus maha murah hati. Pingsanlah kita. Disuruh sama-sama maha. Enggak. Gampang kok. Kalau Bapakmu murah hati, engkau juga harus murah hati. Siapa yang di sini percaya sudah ditebus lunas darah Yesus dan diangkat jadi anak, dikatakan, ku diangkat jadi anaknya. Anda percaya kalau Anda percaya Anda itu anak, Anda harus seperti, harus seimbang, sama-sama murah hatinya. Kesimpulannya adalah gini. Namanya sifat itu harusnya nurun. Karena murah hati itu sejak Anda percaya Yesus sebagai juru selamatmu, Anda harus ikut mengadopsi semua sifat-sifatnya Tuhan. Sebenarnya itu kewajiban semua orang. Karena Kejadian 1 ayat 26 ngomong apa? Hendaklah kita membuat manusia yang segambar dan serupa. Kalau Anda ngaku anaknya Tuhan, ngaku ciptaannya yang serupa dan segambar, hari ini saya ingatkan, kalau Anda mau masuk dimensi kerajaan yang tidak tergoncang, murah hati. Selain karena sebagai anaknya, alasan berikutnya kenapa kita harus murah hati, karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita buka Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan. Itulah kenapa di awal saya berkata, Anda mau tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Anda tidak terpengaruh dengan keadaan dunia, karena Anda hidup dengan aturan mainnya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kalau Anda murah hati, selain itu memang sifatnya Bapakmu, Bapak kita di surga, kita apa yang kita tabur itu kita tuai. Di Matius 5 disebutkan, siapa yang murah hati akan beroleh murah. Dalam terjemahan baru yang kedua itu kan saya tadi bilang tidak pakai kata kemurahan, tapi mendekati bahasa aslinya, yaitu eleos, yaitu berbelas kasihan. Murah hati itu gini ya, ini satu statement saya, dengarkan baik-baik, itu penting saya mau ngomong. Murah hati itu adalah keputusanmu. Saya ulang, murah hati atau tidak murah hati itu keputusanmu. Jadi bukan sikap pasrah. Pak, saya memang dilahirkan sudah pelit, Pak. Pak, saya memang keluarga saya pelit-pelit semua, Pak. Pak, saya memang bukan keluarga yang dermawan, Pak. Oh, nama saya bukan dermawan. Dermawan tidak dermawan namamu. Anda harus dermawan. Anda harus murah hati. Apakah yang kaya harus namanya hartawan? Namanya hartawan. Dan anaknya kaya dari namanya. Enggak tentu kan. Kalau engkau malas, enggak kerja ya. Nah, Tuhan berkata, firman-Nya berkata, siapa yang tidak mau kerja, enggak usah makan. Hari ini saya ngomong pada Anda, saya ingatkan, murah hati itu bukan sifat bawaan yang Anda bisa pasrah. Pak, saya memang orangnya begini, Pak.
Tapi murah hati itu adalah keputusanmu hari ini juga. Saat engkau memutuskan untuk murah hati dan engkau mau melakukannya, bukan berarti Anda harus pasrah. Kalau saya kalau nggak bisa murah hati ya sudah. Atau mungkin Anda mau berdoa hari ini, celing tiba-tiba pulang Anda jadi murah hati. Enggak. Ada sebagian orang tumbuh, memang saya tahu, di sekitar lingkungan orang yang tidak murah hati. Jadi tidak pernah lihat contoh orang murah hati. Saya bersyukur ayah saya, ibu saya, mama saya, papa saya hidup dengan contoh, melihat bahkan anak-anaknya pun ikut merasakan nggak makan gara-gara ngasih beras jemaat. Saya melihat contoh dengan mata saya sendiri, kemurahan hati orang tua saya. Tapi saya tahu nggak semua orang beruntung punya pengalaman dari kecil seperti itu, nggak melihat lingkungan seperti itu. Tapi percayalah saya, walaupun Anda nggak pernah diajari murah hati, Anda nggak tumbuh hidup di sekitar orang yang murah hati, Anda jarang melihat contoh orang murah hati, sehingga Anda tumbuh dari jadi pribadi yang mungkin kurang murah hati. Saya tidak bilang Anda pelitnya. Tapi percayalah, kalau Anda terima perkataan saya hari ini, bahwa kemurahan hati itu adalah keputusanmu. Dan kemurahan hati itu bisa dilatih. Nah, masalahnya orang Kristen, orang percaya pasrah. Ya wis Pak, memang sifatnya gini Pak, kalau itu pakai apa? Katanya Tuhan menerima aku apa adanya. Enggak gitu. Tuhan mau Anda berlatih. Karena murah hati itu tidak hanya bisa dilatih oleh lingkunganmu, keluargamu, orang tua. Anda bisa mendidik dirimu sendiri untuk Anda bisa murah hati. Tapi jangan salah, jangan lupa, jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri. Mintalah Roh Kudus, Tuhan berikan aku hati seperti Yesus yang berbelas kasihan. Mampukan aku untuk murah hati Tuhan. Roh Kudus ngomong sama Roh Kudus hari ini, Roh Kudus, aku mau memutuskan untuk jadi orang yang murah hati. Bantu aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Kalau perlu Tuhan, kalau kepala saya keras dari batu Tuhan, paksa Tuhan. Ada beberapa orang itu saking sadarnya dirinya itu angel kandangane, sampai berani ngomong ke Tuhan ini, Tuhan paksa saya. Contohnya saya ini yang ngomong ini, sering saya ngomong gitu. Tuhan paksa aku Tuhan, aku ini bodoh seperti keledai beliau, tapi paksa aku Tuhan, karena aku mau, aku percaya keledai yang bodoh ini dinaiki Tuhan di Yerusalem di hari raya Pondok Daud. Tuhan nggak milih kuda, Tuhan milih keledai. Kenapa? Dia tahu, dia pilih hewan tunggangan yang paling dianggap bodoh, paling dianggap hina. Karena Tuhan mau sehina apapun Anda, dipakai Tuhan dalam kemuliaan. Anda harus tahu dirimu, ukur sendiri-sendiri. Kalau engkau tahu penurut, ya nggak usah ngomong doa itu. Kamu penurut ya tidak. Kalau saya ini kan bukan tipikal orang yang terima begitu aja. Makanya saya kalau disuruh Tuhan paksa aku Tuhan. Begitu juga dengan kemurahan hati bisa dilatih. Kalau Anda mau memutuskan hari ini mau murah hati, Anda harus belajar didik dirimu sendiri. Awalnya sesuatu itu awalnya tidak biasa. Maksa terus dirimu untuk murah hati, untuk menabur, untuk berbuat kebaikan, lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa jadi apa yang tahu? Kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan jadi apa? Jadi karakter, jadi buah-buah roh, jadi gaya hidup.
Saya itu kalau udah enggak masih orang itu gatel kan saya. Enggak tahu saya udah gatel ini. Tak harus oh ini wayang kayak gitu. Kenapa? Sudah terbiasa. Kenapa? Karena jadi gaya hidup. Saya kalau lihat barang-barang saya yang masih bagus-bagus itu, istri saya itu awal nikah sama saya itu kaget-kaget, bahkan tidak rela orang saya dikasih orang. Tapi sekarang sudah terbiasa, sudah mulai jadi gaya hidupnya kita bersama. Aneh rasanya kalau enggak sesuatu itu. Karena murah hati itu harus dilatih. Banyak orang maunya instan, langsung murah hati, tidak instan. Kalau engkau memang tidak pernah lihat contoh dari kecil, engkau tidak pernah didikan dirimu sendiri. Kalau sudah jadi gaya hidup itu, Anda tidak terbeban lagi, Anda tidak terpaksa lagi. Awalnya memang iya, terpaksa. Anda punya 10.000 harus dikasih orang 5.000 itu enggak gampang. Harusnya Anda bisa beli nasi campur pakai ayam, karena Anda harus berbagi orang gelandangan, Anda rela makan cuma tempe bacem sama sayur 5.000. 5.000-nya bisa ngasih orang. Itu dipikir gampang. Susah, tapi harus dibiasakan untuk murah. Kalau Anda mau mengalami kemurahan di tengah dunia yang makin sulit, orang lain kekurangan, engkau tetap berkelimpahan, engkau tetap dapat kemurahan, karena Tuhan berkata Matius 5:7, siapa yang murah hati dapat kemurahan. Saudara, murah hati itu tergantung seberapa Anda mau, bukan seberapa mampu engkau murah hati. Saya ulang, murah hati itu tergantung seberapa engkau ingin, seberapa engkau nekat, seberapa engkau mau untuk belajar murah hati, bukan seberapa bisa engkau. Percayalah, siapapun yang ngomong hari ini buat saya aja sudah pas-pasan Tuhan. Boro-boro apalagi mikiri orang lain Tuhan. Percayalah, kalau engkau mau, Tuhan akan ajari engkau. Kalau saya itu sering ngobrol sama anak muda yang di bawah 20 tahun, yang belum bisa mengelola keuangannya, ngomong selalu nggak cukup. Setelah di breakdown pengeluarannya, dirinci, ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, yang bisa dihemat, dan dia tidak lagi berkata nggak cukup. Bermurah hati juga sama. Engkau rinci pengeluaranmu, ada kok jangan sedikit untuk engkau punya jatah bermurah. Ada. Masalahnya kan seberapa mau engkau mau belajar, seberapa nekat engkau. Saudara, kalau Anda baca di Lukas 6 ayat 36 tadi, hendaklah engkau murah hati karena Bapakmu murah hati. Kalau Anda belajar lebih dalam, kata-kata murah hatinya itu sendiri. Tadi kan saya bahas kata sepertinya. Kalau kata murah hatinya itu, kalau Anda itu punya akar kata yang paling mendasar, namanya oiterio. Oiterio itu gini, saya mau bermurah, saya mau berbelas kasihan. Saya heran, di oiterio ini ada kata-kata saya mau. Kaget saya. Itulah kenapa saya sampaikan firman hari ini, bahwa murah hati atau tidak murah hati itu tergantung seberapa engkau mau. Kalau engkau mau, niscayalah Tuhan akan memampukan engkau. Masalahnya engkau tidak mau. Kalau mau itu bisa kok. Cari celah untuk bermurah hati, nyisihkan sedikit untuk bermurah hati dari setiap berkatmu. Bisa. Masalahnya Anda tidak saya mau
bermurah hati. Kenapa kita sulit bermurah hati? Pertama karena kita itu memandang murah hati atau enggak itu adalah apa? Hakmu. Lagi-lagi ngomong hak dan kewajiban. Lagi-lagi ngomong pilihan hidup. Anda itu, menurut saya loh ya, menurut saya pribadi, Bapak di surga itu terlalu menyayangi Anda, sehingga kita itu seringkali, Anda dan saya itu seringkali apa? Ini terkait duit Rp1.000 lah. Maya, biru Anda dan Maya, manja, sakarnya sendiri. Nah itu kadang-kadang kepingin Tuhan, apa sih Tuhan? Kok gak? Nek kita mau salah, mau dosa itu mau berdek di depan itu kaget ya kita itu. Mau nyuri itu ya mau berdek enak ya. Mau bohong itu ya enak. Pikiran saya ngomong kadang saya sering ngomong sendiri karena itu saya itu sering mendidik diri saya sendiri. Sering di depan kaca ngomong kamu coba itu sering saya gitu. Karena itu ternyata ajaran Daud itu suka mendidik. Karena saya bahkan tentang bagaimana mendidik diri sendiri. Maka Anda itu terlalu memanjakan diri, tidak pernah didik dirimu sendiri. Saya itu loh sering hukum diri saya sendiri kok. Contohnya ya, hari ini makan bakso. 2 hari saya ngomong makan tempe aja. Wes kudu gelem tempe. Kenapa? Itu didik diri saya sendiri. Nebus kemarin makan bakso yang belum makan. Itu contoh sederhana loh, didik diri sendiri dalam hal kesehatan. Dalam barohani juga gitu. Saya banyak istri saya sering ngomong gini, kalau aku nggak bisa ngasih, nggak bisa bermurah hati, nggak bisa nabur, saya ngebulan nggak beli sepatu. Bisa beli sepatu, nggak bisa ngasih orang. Bapak, belasan nih. Bapak, hancur. Kalau makanya saya bilang, tergantung okterio, kemauan Anda. Nah, kita itu seringkali nggak bisa murah hati karena kita merasa punya hak pilih. Kan murah hati itu salah aku, Pak. Makanya di awal saya sampaikan kepada Anda, DNA-nya Tuhan itu kalau Anda anak, DNA-nya Tuhan itu murah hati. Cuma masalahnya adalah engkau tidak mau melatih dirimu. Engkau merasa itu pilihan. Aku kan boleh toh Pak, murah hati gak murah hati. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ngomong pada Anda, murah hati dan tidak murah hati itu bukan hakmu milih. Engkau wajib murah hati dalam nama Yesus saya berkata. Siapapun yang ngomong ajarkan kepada Anda, motivator dunia. Kalau saya lihat motivasi bahaya di TikTok ya. Hargailah orang yang menghargai Anda. Tak bukain firman Tuhan. Kalau engkau baik pada orang yang baik pada engkau, apakah jasamu? Kalau engkau murah hati sama yang murah hati pada engkau, apa jasamu? Biasa. Itu namanya balas budi. Murah hati itu bukan balas budi. Murah hati itu engkau tidak dapat kemurahan, engkau memberi kemurahan. Itu murah hati. Jangan samakan murah hati dengan balas budi. Hari ini engkau dikasih tetanggamu jangan asem, sayur asem, engkau bingung masak balik rantang kosong, betul apa betul? Sungkan minimal ya sama sayur asemnya. Itu namanya balas budi, bukan kemurahan hati. Kemurahan hati itu gini, engkau dikasih rantang kosong, balik isinya dari Bali. Itu murah hati. Jangan keliru ya. Murah hati bukan balas budi. Karena Yesus jelas ngomong, kalau engkau baik sama orang yang baik pada engkau, apa jasamu? Kalau engkau memberi sayur sop kepada orang yang ngasih engkau sayur asem, apa jasamu? Murah hati itu bukan pilihan, tapi kewajiban.
Orang gagal bermurah hati karena seringkali ngomong murah hati itu bukan tugas saya Pak, tugasnya Pak Yusak kan gembala harus murah hati, murah senyum, murah semuanya. Bukan. Siapa yang ngaku anak Tuhan harus punya DNA-nya Tuhan, murah hati. Murah hati itu wajib, dan murah hati itu bukan balas budi. Murah hati itu memberi meski engkau tidak diberi. Bertindak murah hati itu dianggap pilihan, makanya kadang dilakukan, kadang tidak, atau hanya dilakukan ke orang yang kita sukai. Siapa yang suka murah hati? Hanya kepada orang yang dia suka. Gak usah angkat tangan, malu-maluin. Hari ini bertobat aja. Kita buka Yakobus 2 ayat 9. Satu orang bacakan Yakobus 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, maka kamu berdosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Siapa yang murah hati? Hanya kepada yang disuka. Berbuat dosa. Nanti kalau udah meninggal, dihakimi, jangan bilang Tuhan aku nggak tahu ayat itu. Akan dibukakan film hari Minggu ini tanggal 28 Januari. Ini loh, apa Tuhan di gerejamu sudah ngomong, kalau engkau memandang muka pilih-pilih, baik cuma sama engkau yang suka, kau dosa. Dosa, jelas ngomongnya dosa. Di USA, dan upah dosa apa? Bukan maut. Kalau maut enak nasi goreng, maut. Bukan maut tuh. Nek maut enak, aku yang mau. Nasi goreng maut, wah enak, tapi tambah acar yang banyak. Maut. Gara-gara cuma mandangmu. Wah, buat ya Tuhan Kristen, iya. Sebanding, makanya gini loh. Rasul Paulus ngomong gini, penderitaanmu sebanding dengan mahkota yang akan kau dapatkan. Sebanding, sudah senang. Seperti mertua saya sana. Papa saya dari Firdaus. Sampai waktu pemakaman anaknya nangis, saya ngomong, saya ngiri. Enak. Makanya dalam doa bertuan berarti saya ngomong gini, Bapak sudah ngasih tubuh yang baru, gak sakit, gak bisa diabetes, gak bisa kencing manis, gak bisa jantung, gak bisa boyoknya sakit ya mas, tinggal saya sakit mas, kamu juga kan tempat sakit, tubuh baru, gak bisa sakit pinggangmu. Senang sudah, Tuhan sudah ngomong sebanding dengan mahkota yang kau dapat. Tidak apa-apa. Hari ini hatimu sakit, bermurah hati sama musuhmu. Tapi percayalah, itu sebanding kok. Sebanding. Saya kalau susah hati saya cuma ingat rumah saya, saudara. Bagus gede, seperti yang saya mau. Tidak pakai cat. Kalau rumah Tuhan aku tidak mau cat. Semua batunya yang berwarna. Saudara, sebanding. Jangan takut, sebanding. Jangan mandang muka, jangan murah hati hanya pada yang engkau sukai. Ingat-ingatkan firman hari ini, apakah jasamu? Kalau membanggil, kalau mokong, makanya saudara kalau bisa ya, nabung, beli kaca yang gede, ngocok nek sombong, ngacau nek kamu bebal, duding di kaca manusia di depan kaca itu. Jangan bebal. Jangan cuma ngasih yang kamu senang toh. Yang kemarin ludahi kamu, nyindir kamu, ngerasain kamu. Hari ini bawakan donat di tempat kerjamu kalau kau dibully. Supaya kau disebut murah hati. Kedua, orang itu suka murah hati karena tadi saya sampaikan di firman awal, khotbah saya yang lalu, karena masih mementingkan diri sendiri. Silakan buka 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Pada akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri, dan lucunya yang setelah saya sampaikan di khotbah di tahun lalu, digandengnya apa? Dan menjadi hamba
Saudara, 1 Korintus 13 ayat 5 juga ngomong jangan mencari keuntungan sendiri. Nanti saya bagikan dalam khotbah ini. 1 Korintus 13 ayat 5. Yakobus 3 ayat 16 juga berkata gini. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Orang tidak bisa mempermurah hati karena mementingkan diri sendiri. Saudara, Anda itu kan, bukan Anda, dunia ini kan sudah dinubuatkan firman Tuhan. Pada akhir zaman, orang akan mencintai dirinya sendiri. Kalau saya sudah diomong tulisan, Anda tahu nggak umurnya tulisan Korintus ini? Ribuan tahun kan? Betul? Kalau ribuan tahun yang lalu sudah diramalkan oleh firman Tuhan bahwa akan ada banyak orang mementingkan diri sendiri, tapi Anda masih mementingkan diri sendiri. Kalau saya malu, berarti saya inilah yang disebut dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Jadi jangan sampai Anda malah menggenapi nubuatan tentang manusia akhir zaman. Jangan mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau Anda sekarang berandai-andai, saya nambah uang 100.000, bayangkan di depan saya ada, bayangkan imajinasi kan tidak apa-apa. Mau Anda sering ngelamun jadi orang kaya pernah kok ya. Saya tidak ngelamun jadi orang kaya, saya pernah. Ayo, bayangkan punya helikopter yang itu tangi saya mandi ya, bisa ada 100.000, bayangkan di depan motor saya tanya, kalau 100.000 cuma bisa aku dapat kacang 1 biji, 100.000 ini Anda kasih orang saya enggak? Enggak, soalnya tidak ada harganya. Saudara, cara kita segitu. Kalau disuruh Tuhan nabur, kasih orang itu loh, masih pecel itu orang gak bisa makan itu loh, orang bambu itu. Sangan ini buntung, itu waktu sebelum pecel. Wah, aku itu mangan. Emang duitmu, karena duitmu itu punya nilai. Kalau sebuah 19.000 tidak ada nilainya, saya yakin Anda tidak akan sayang. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya buat diri kita. Jadi yang menjadi penghalang orang jadi murah hati itu adalah, yang kedua adalah mementingkan dirimu sendiri. Yang ketiga, orang sulit bermurah hati itu karena apa? Ini sering terjadi. Pernah kuciwa. Do you understand? Kuciwa itu bahasanya papi itu saya pakai. Kecewa. Kenapa? Salah motivasi. Wah, terus tak kirimi sekobari. Kok mau menang tong ini? Lagi atas yuk. Kalau kata kemah ini, DKI Rasulullah. Kok sidik yuk? Pak jadi orang bungkus harusnya kan ini satu keluarga orang 10 ya, kayak 10. Ya undian lah semari sih masih balik 2 diundi kopi ya itu kemarin berpres 3 bulan ini selesai dong. Orang namanya orang ngasih kan nggak selalu harus seperti mau. Jadi yang membuat orang nggak murah hati itu apa? Sering kecewa, sering apa? Ceguan bukan, ceguan gimana air selesai. Kalau cegek, dulu saya cegek, saya tidak nemu bahasa Inggris, saya tidak tahu bahasa Indonesia-nya. Cegek itu tidak ada terjemahannya, ayo cari terjemahan cegek. Tidak ada. Karena cegek itu campur, kayak campur. Ono loro atine, ono kepaitane, ono dendeme, ono kecewa, itu campur, tidak ada. Terjemahan tidak ada. Ngeri. Bahasa Jawa itu paling ngeri dunia. Masa orang nggak bisa dia apa? Telo godok. Oh hubungannya telo digodok sama orang nggak bisa, nggak ada hubungannya. Godir mah hancur wis. Hati ini kayak godir, demek sidik hancur.
Jadi jangan cegean. Kalau Anda sering cegek, periksa dirimu. Anda itu sering salah motivasi. Dokter lalu saya dapat tentang motivasi, tak bahas sampai detil. Cari salahmu dewi. Cari di grup ada saya fasilitasi. Ketika dia mau motivasi keluar pasti. Itu benar. Sering kali begitu. Anda tidak murah hati lagi karena sudah cegek. Makanya teman-teman ngomong gini, karena banyaknya kedurhakaan, maka kasih orang jadi dingin, tawar, anyep. Anyep, kalau terjemahannya anyep. Anyep itu ya, wis gak panas, wis adem, berdedek, gak asin, gak legi. Anyep. Kalau terjemahan ini gak ono. Bahasa Jawa is the best, makanya saya bangga bapakku Jawa. Nganjuk bisa, berkelit ciami. Anda tahu? Jangan cegek, jangan kecewa, supaya kasihmu gak dingin. Engkau tetap murah hati. Gak apa-apa direspon jelek, gak apa-apa gak diterima kasih, gak apa-apa dirasani. Karena engkau pegang Kolose 3:23, aku bermurah hati seperti itu Tuhan. Aku bermurah hati karena bukan orang itu pantas saya kasih, tapi inilah DNA-nya Bapakku di surga, murah hati. Makanya kalau ada baca di Lukas 6 jadi Lukas 6 naik ya ayat 35. Tetapi kamu 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak ada balasan, maka rupamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Ini penting. Sebab apa? Baca. Ia baik terhadap orang yang tidak tahu. Berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, itulah DNA-nya Bapakmu. Jangan kecewa, jangan cegek kalau orang engkau baiki, tidak terima kasih, nggak apa, karena bapakmu ya gitu. Kalau bapakmu memandang muka, dikelompokkan anak Tuhan, orang Kristen di satu pulau, cuma itu yang dikasih matahari, mateng apa enggak? Sing jahat-jahat. Gak percaya Yesus, gak usah matahari. Tuhan ngasih matahari baik untuk orang yang baik maupun orang jahat. Jangan mandang muka, jangan kecewa. Itu sudah dia. Makanya Yesus ngomong gini, tidak apa kalau orang menolak engkau, karena dia juga menolak aku. Barang siapa menolak engkau, itu menolak aku, karena engkau itu anak. Cuma masalahnya engkau seringkali bermurah hati sama orang yang engkau suka. Engkau hanya murah hati saat engkau kepingin murah hati. Moodku lagi bagus, zaman saya kira gitu. Moodku lagi gak enak, malah aku ngasih. DNA itu mengalir pada hidupmu. Tidak nunggu moodmu baik, tidak nunggu perasaanmu enak, gak nunggu engkau berlimpah-limpahnya. Anda itu sering berada gini, gak cukup. Maka saya kalau ngomong, masuk 1000 ya gak nunggu. Ayo, sekarang yang bujuk bisa kayak anaknya Safira, hari ini aja masuk 1000 ya gak punya. Penyanyi idola saya ngomong apa? Terlalu. Itu idola saya, bisa tidak sebut nama. Itu idola saya. Kaget toh? Kaget. Idola saya terlalu itu. Saya kalau nyetel nunggu istri saya kerja, tante saya tak mau berdek ngono. Karena istri saya langsung kumat pusingnya kalau lagu itu di setel. Jadi jangan kecewa. Kita itu diprogram sejak kecil. Nek iso untung sing akeh, nek iso tuku sego pecel 10.000, iwake koyo 100.000. Tapi di program ini, engkau harus menang, harus juara 1. Engkau harus untung sebanyak-banyaknya. Nek iso diskon antri. Supaya apa? Kenapa orang diskon antri?
Karena sejak kecil jadi diprogram orang tua kita untuk sebanyak-banyaknya. Kalau saya diprogram, dicuci otak sama mama saya dari kecil, ngasih sebanyak-banyaknya, boleh. Tapi kan tidak semua orang beruntung punya keluarga yang didik seperti itu. Ya, kalau tidak ada, nggak apa. Hari ini didikkan dirimu sendiri. Seperti Daud suka didik dirinya sendiri. Paksaan, saya bilang apa? Awalnya nggak biasa, awalnya nggak enak, sakit, namanya berkorban. Kerja buat Tuhan, kita tuh korban. Nggak enak, sakit, lama-lama kebiasaan, lama-lama kalau nggak ngasih malah nggak enak, greges. Saya kalau udah nggak nabur gitu, lama seminggu dan nabur itu 2 minggu, ini kabeh, greges. Meriang gitu, oh ini yang wayang ngasih itu. Perkataan nggak meriang, greges, soalnya apa? Jadi karakter. Yang keempat, orang tidak murah hati karena takut kurang. Kita buka Amsal 11 ayat 24. Kita selesai. Amsal 11 ayat 24. Atau orang bacakan di buanter, cik bertobat orang-orang. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mau dalam kerajaan tidak tergoncangkan? Ikuti aturan mainnya. Aturan mainnya adalah menebar harta, malah tidak kekurangan. Jadi kalau Anda nanti kesusahan datang tahun ini ada satu kesusahan, makanya saya kasih tips ini, saya kasih pesan supaya itu tidak ngefek sama hidupmu. Sebab engkau ikut aturan mainnya, Amsal 11:24, malah menebar harta, tidak kekurangan. Sebab barang siapa yang murah hati akan dapat kemuliaan. Saudara, orang tidak murah hati itu gara-gara kadang-kadang seringkali khawatir, tidak cukup. Saya kasih tips, ini tips terakhir. Gajimu 1 juta. Engkau ngomong ke Tuhan berkurang 10%. Saya juga ngajari ini untuk orang-orang yang takut berkurang. Jupuun sik 100.000, beda 1 juta bilang 10.000 100.000. Awas nih, bukan muamu, kamu yang menipu. 1 sik, terbono amplop, ajari. Ini trik saya, waktu saya dulu bangkrut terlilit utang. Tak ambil 100.000 gaji juta, ada amplop, simpan nang lemari, golek baju sing paling jarang gue pakai, dresek not nang jero. Amplop itu gini, iki perpuluhan, nek gak hidup mati, ojo diinggo, awas kon dari situ. Lebok nona, ajarin tips ini, berhasil. Wes ya, jalani hidupmu 30 hari. Di hari ke-25, engkau sudah mulai teringat-ingat amplop itu. Jangan ambil baca. Oh iya, awas kon. Cobaan. Ini tips ini sering berhasil saya ajari orang. Kenapa saya punya dikasih Tuhan hikmat gini? Karena saya sering ketemu orang kaki yang plus. Gak percaya kan duitnya gak kemana-mana toh. Gembalaan gak ngerti, gak sedang kayak gak izin toh. Betul sih, kita percaya aku, tips ini berhasil. Nek iso, 1.000 pecahan 10.000. Nek iso. Nek pun tergoda, kalau Anda tergoda, setidaknya sih mau jemput cuma 10.000. Ajar ini tips ini. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Wes ya. Tanggal 20 ini sudah gemetar tanganmu. Tuhan, aku tergoda seperti Petrus goda iblis, dan aku akan menyangkali engkau Tuhan hari ini. Jupun 10.000 aja. Nanti engkau akan lihat tanggal 1. Masih engkau ngintip dulu, Anda ngintip tidak ada bahasanya. Itu tidak ada. Ngintip itu gini. Iki duit orang tua, ini duitku juga ya, cantik aja. Jadi ngintip itu gini.
merasa aku punya hak, tapi dia gak punya hak. Kepingin tapi timbang ketemu, itu namanya ngedit, gak ada terjemahnya. Boleh terjemahan gak ada. Setidaknya, meskipun berkurang, masih sisa 8%. Masih sisa 5%. Nah, tanggal 1 kan ada gajian. Amplop yang tersembunyi itu berikan untuk Tuhan. Tuhan ini perpuluhan bulan lalu. Percayalah, itu sering berhasil. Karena ternyata kekhawatiranmu tidak cukup itu tidak pernah terbukti kok. Cukup. Karena buat taruh amplop tadi, Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dosanya cuma kecil, nunda itu aja. Tapi kok tulus, Tuhan, aku ingin belajar, ingin buktikan Tuhan bahwa Tuhan membuka tingkat-tingkat langit dan aku cukup. Kalau Anda tidak sendirikan di amplop, percayalah. Oh dulu saya pernah, teman saya beli pakai kartu kredit saya. Teman saya, duitnya transfer saya, tapi kan duitku, gak ada, jadi kartu kreditku. Kartu. Karena gimana ngomong apa? Uang itu ada apa? Sayap itu ngawin-ngawin enggak? Ini sayap pakailah aku nganggur, pakailah aku. Itu ada diskon, pakailah aku. Godaannya ngeri. Makanya kalau masuk mall, bahasa roh dulu. Karena banyak diskon yang mengerikan. Tangkingan, setiap toko-toko tangkingan, nama itu tidak tergoda. Ini Anda akan makanya saya bilang, amplopnya taruhin di tempat yang baju yang kekecilan yang tidak pernah mau pakai sudah 5 tahun, DKN jeruk, busuk. Nanti berikan, kalau memang terbukti, engkau tidak cukup. Tapi tidak cukupnya orang itu kan macam-macam ya. Ada orang yang harus makan McD, ada yang tidak apa-apa tempe. Nah kalau tidak cukup, definisimu adalah makan mewah, ya tidak cukup terus. Makanya masuk no amplop, tulisin ancaman-ancaman yang mengerikan. Awas loh, kalau jujur lebih Tuhan, yakin loh ya. Temen serius, gak cukup, apa permain-main, dari pusat itu, amplop, pedih dan pusat. Nah, yang keempat ini kan saya tadi bilang, orang tidak murah hati gara-gara takut kekurangan. Nah, sama dengan tips saya perpuluhan tadi. Anda gaji 1 juta, mau jatah nabur bulan ini 10.000. 10.000 tadi masalah amplop. Jangan kabur dulu, simpen dulu. Ini jatah murah hati. Kamu harus murah hati. Bapakmu itu murah hati dul. Kok nih udah murah hati dul? Tanda seru. Kasih smiley, gak sakit hati. Nanti akhir bulan sudah gajian atau dapat berkat di awal bulan, tabur. Nanti akan terbukti. Itu cuma kekhawatiranmu, nggak akan kurang. Sebab orang yang murah hati, yang murah. Saya ganti musik maju. Mari kita bangkit berdiri. Saya sampaikan kesimpulan penutupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermurah hati, berbelas kasihan, karena itu adalah jati diri kita sebagai anak Bapa di surga. Jika kita mengaku sudah tebus lunas oleh darah Yesus, diangkat jadi anak, maka kita wajib murah hati seperti Bapak kita. Kalau wajah seorang anak aja bisa mirip ayahnya, bisa mirip ibunya, sifat kita juga harus mirip Tuhan yang murah hati. Jika kita perhatikan hampir tiap saat Yesus melakukan mujizat. Saudara, kalau Anda baca Injil, mainkan musik penyembahan C. Kalau Anda baca di Injil, sebelum Yesus ngasih makan 5.000 orang, sebelum Yesus menyembuhkan orang kusta, sebelum Yesus menyembuhkan orang buta, apa kata-katanya? Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Siapa yang mau mujizat, hatimu harus penuh belas kasihan, supaya engkau kusta-kusta di hidupmu terakhir, kebutaan di hidupmu terakhir,
Bahkan saat Yesus membangkitkan Lazarus, kata-katanya jelas, maka masgulah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini ada Lazarus hidup. Dalam nama Yesus bangkit. Kematian di hidup bangkit saat hatimu penuh belas kasihan. Kalau ada belas kasihan, maka engkau yang tidak pantas ditolong Tuhan. Sebab siapa yang murah hati, siapa yang belas kasihan akan beroleh kemurahan. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, murah hati itu bukan balas budi. Murah hati itu memberi lebih dari yang selayaknya. Kalau orang itu tidak pantas dikasih, justru itulah sasaranmu untuk murah hati. Kalau engkau murah hati hanya sama orang yang baik, firman Tuhan ngomong, engkau memandang muka dan itu dosa. Hari ini bertobat, cari Tuhan, ingatkan aku sama orang-orang yang berjahat. Hari ini Tuhan, aku mau memutuskan keputusan, aku mau murah hati. Sebab Yesus ngomong, kalau engkau baik, hanya orang yang baik dan apakah jasamu? Hari ini kita memberi lebih dari yang sepantasnya. Kita mau murah hati. Percayalah firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Dengarkan jemaat, saya bacakan. Ini perkataan Tuhan kepada janda Sarfat. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah JKI panen raya. Dengarkan baik-baik. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang, sampai waktunya Tuhan memberi hujan dalam hidupmu. Jangan takut murah hati, sebab yang menebar harta justru tidak berkurang, yang menghemat justru akan berkurang. Tuhan, mampukan kami seperti Tuhan. Maka tundukkan kepala. Bapa dalam Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman ini. Meteraikan firman ini dengan darah Yesus, supaya tidak hanya termeterai, tapi tertanam, lalu bertumbuh dan berbuah-buah. Mulai besok Tuhan, bahkan Tuhan kalau perlu Tuhan, karena keputusannya jam ini, mulai siang ini kami akan murah hati. Kami akan sisihkan harta kami. Kami akan melihat bahwa kami tahu Tuhan itu murah hati, maka kami juga harus murah hati. Di awal kami akan sulit, tapi mampukan kami Tuhan Roh Kudus, supaya kami mau bermurah hati. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku minta sebagai hamba Tuhan di tempat ini, aku tidak minta mereka kaya raya Tuhan. Aku tidak minta mereka jadi kaya raya, kalau itu malah jadi membuat mereka jatuh dalam dosa dan kehilangan keselamatan. Tapi aku minta sebagai hamba Tuhan di tempat ini, aku minta jadikan jemaat JKI Panen Raya ini jemaat yang murah hatinya, yang penuh belas kasihan. Pada siapa yang berjalan dalam belas kasihan juga akan diikuti oleh mujizat demi mujizat, karena Yesus selalu berbelas kasihan dan melakukan mujizat dalam karyanya di bumi ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau mengasihi naik tingkat Tuhan, dengan bermurah hati lebih lagi. Dan ini keputusan kami. Mungkin daging kami akan sakit, daging kami akan tidak rela, tapi kami mau tunduk pada kehendak Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.